Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang insya Allah dimuliakan, dibanggakan oleh Allah, kita beserta orang-orang yang mulia di tempat yang mulia insya Allah akan mengkaji ayat Allah, hadis Rasulullah yang mulia, karena Allah memperkenankan kita hadir di tempat yang mulia ini. Tidak semua Allah kehendaki orang bisa hadir di sini, Ibu. Tidak semua orang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kata Allah, barang siapa yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan yufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan agama. Ibu, apakah bisa Ibu paham agama tanpa belajar? Berarti orang yang gak mampu datang kakinya melangkahkan di tempat untuk kajian ilmu, dia tidak akan paham agama. Maka itu berarti orang tidak dikehendaki kebaikannya Allah, ya. Karena kita masih diberikan oleh Allah kemampuan badan kita dilangkahkan, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia nikmat yang begitu sempurna, tidak ada cacat setitik pun, sedikit pun bagi Allah dengan karunia-Nya buat kita. Salawat teriring salam, semoga Allah sampaikan rasa cinta kasih kita. Ibu sudah ada rasa cinta kasih enggak kepada Rasulullah? Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita rasa cinta. Kita itu mungkin belum, Bu, cinta kepada Rasulullah. Kita itu mungkin belum ada rasa, Ibu. Baru tahu, baru hanya ucapan, hanya keinginan. Belum ada rasa cinta. Tapi Allah tahu keinginan kita. Kita ingin cinta, kita ingin sayang kepada Rasulullah. Tidak akan tersampaikan kalau rasa itu belum ada, Ibu. Begitulah sampainya ketika doa-doa sampai kepada orang yang kita doakan karena ada rasa cinta. Tapi kalau hanya diungkapkan saja, diucapkan saja, itu tidak akan sampai. Baru hanya ucapan, baru hanya rasa, keinginan. Nah, cinta itulah nanti yang menghadirkan kita itu mencintai Rasulullah, maka kita akan berusaha untuk melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kalau sudah ada rasa cinta. Tapi kalau belum ada rasa cinta, salawat di mulut, Ibu. Apa yang diminta oleh Rasulullah mah ya aing-aingan gitu. Antara mulut sama kolbu tidak Kalau belum nyambung, gak bakalan deh kita mampu untuk melaksanakan apa yang diminta oleh Rasulullah. Kalau udah ada rasa itu adanya di mana, Bu? Di hati, di kolbu. Cinta itu ada di kolbu. Kalau sudah cinta kepada Allah, Pak, kepada Rasulullah, nanti pasti kita akan mudah apa yang dipinta oleh Rasulullah untuk kita kerjakan. Kenapa kita masih berat? Karena cinta kita kepada Rasulullah belum sampai ke hati. Itu jawabannya ya, Bu, ya. Mudah-mudahan ya kita bisa mencintai Rasulullah itu, Bu. Nggak mungkin kita bisa cinta kepada Rasulullah, Bu, kalau kita nggak ditolong sama Allah. Maka mohonlah kepada Allah, ya Allah, hadirkan rasa cinta di dalam hati kami kepada
Muhammad utusanmu yang mulia ya Allah. Insya Allah karena kita memohon terus nanti Allah kasih Bu. Jadi bukan hanya sekedar Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi hati mah kemana, pikiran mah kemana? Enggak. Kalau cinta itu antara mulut dan hati akan connect. Itulah cinta. Nah itu yang kita bahas itu di ilmu tasawuf. Nah kita kan mengkaji ilmu tauhid hari ini ya. Tapi nanti akan ada sambungannya, hubungannya erat sekali Bu antara iman dan ihsan. Jadi kalau fikih itu nanti yang mengajarkan Pak Irwani. Kalau sama Bu Faid contohnya. Ada sirah nabawiyah, ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tema-tema tertentu ibu-ibu yang lain. Kalau saya khusus iman sama ihsan. Pengetahuan iman dan pengetahuan tasawufnya. Kita lanjut. Minggu kemarin kita sudah Al-Ali ya Bu ya, yang maha. Masih ingat nggak Bu Al-Ali itu maha apa? Tinggi. Maha tinggi. Nah, Ibu sudah dipraktekkan? Nah, sebelum kita masuk ke kajian Al-Kabir, supaya dapat sifat-sifat Al-Kabir Allah bersemayam di dalam qalbu kita yang sudah kita ajarkan minggu kemarin, harusnya sudah kita amalkan. Nanti kalau yang kemarin sudah kita amalkan, akan mudah mengamalkan yang selanjutnya yang hari ini. Yang kemarin itu kalau orang sudah beriman atau sudah dapat nurul ali, arti sudah dapat nur ali itu artinya bahwa Allah itu sudah bersemayam di dalam kolbu kita. Ibu yang kemarin Selasa Rabu yang hadir, supaya Allah bersemayam di dalam kolbu seseorang harus diapakan dulu kolbunya? Harus dibersihkan dari apa? Dari penyakit hati. Ibu pengen Allah bertajali di dalam kalbu kita. Ibu masih ada suka rasa dendam gak sama orang? Suka ada kesel gak sama orang? Suka ada ria gak kalau berbuat sesuatu? Suka ada sombong gak? Gak mau kalah, egois? Iya, iya. Belum bisa Allah bersemayam Bu. Kalbu manusia itu Allah ciptakan untuk mengendus sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Kalau di dalam kalbu kita masih bersemayam makhluk, dunia, tamak, iri, dengki, baperan, gak mau kalah, egoisan, gengsian, Allah gak bakalan bertajali. Allah gak bakalan bersemayam di dalam kalbu kita. Allah jauh sama kita. Maka kita susah jadi orang yang sangat Rahman Rahim. Tahu Rahman Rahim? Jadi pengasih itu susah. Jadi penyayang itu susah Ibu. Jadi orang adil susah. Jadi orang tawadu susah kita itu. Kenapa? Itu kan sifat Allah. Allah tidak akan bersemayam di dalam kalbu kita. Kita susah jadi punya sifat-sifat yang mulia tadi. Kalau masih bersemayam makhluk di dalam kalbu kita, itu harus dibuang dulu. Kemarin namanya pembuangan apa Bu? Ada yang ingat? Tafoli. Apa namanya? Tafoli. Tahol. Buang dulu tubuh yang buruk-buruk. Pengen kan dapat kemuliaan Allah? Pengen jadi orang baik, pengen jadi orang penyayang, pengen jadi orang adil, pengen jadi orang tawadu, pengen jadi orang gak sombong ya, disukai orang. Kenapa sih kita banyak pengennya doang tapi susah melaksanainnya? Karena Allah belum memberikan itu ke dalam kalbu kita. Sifat-sifat itu sifat-sifat Allah Bu. Allah itu bersemayam sifatnya di dalam kalbu kita. Kalau kalbu kitanya sudah ya Alhamdulillah Bu Pilan, dulu sebelum ngaji begitu saya. Setelah ngaji udah gak mau egois lagi. Udah gak bakhil lagi, ada kotak infak, senang masukin berapa aja semampunya. Kalau ketemu orang senyum, orang ngomong salah ke kita gak langsung, gak begitu. Ya dia manusia, siapa sih saya? Berarti di situ Allah sudah bertajalli. Maksudnya sifat Allahnya, bukan zat Allahnya, sifatnya. Pokoknya hal-hal yang baik itu berarti sifat Allah masuk ke dalam
Kolbu kita berusaha melakukan itu. Nah, yang kita bahas dalam Al-Asmaul Husna ini supaya kita mengerti sifat Allah. Kalau kita sudah mengerti sifat Allah, kita harus dan kita ingin ya, dan harus mengikuti sifat-sifat tersebut. Nah, dari sifat Al-Ali minggu kemarin bahwa kita nanti akan menjadi, kalau kita dapat nurul itu ya Bu ya, orang yang rendah hati. Karena yang maha tinggi hanya Bu, ada orang salah, nggak langsung dimarah-marahin, disalah-salahin, ditunjuk-tunjukin. Itu kalau orang udah dapat nurul ali. Kenapa? Dia tawadu. Oh, mungkin dia belum ngerti hari ini. Insya Allah mungkin dia besok atau tahun depan atau tahun depannya lagi dia akan paham. Nggak langsung disalah-salahin, Bu. Apalagi dimarah-marahin. Disalahin aja enggak gitu. Cuma mungkin akan diarahkan dengan kelembutan, berarti dia berusaha ingin memasukkan sifat-sifat Allah ke dalam kalbunya dia. Kenapa sih susah jadi orang baik? Karena dia nggak berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi Allah susah bersemayam di dalam kalbu kita. Sifat-sifat Allah harus tawadu dan merasa diri ini bukan orang soleh. Kita itu kalau dibilang orang, kamu nih ya ahli maksiat, marah nggak Ibu? Biasanya marah. Harusnya gini, iya emang gitu. Iya emang saya mah masih belum bersih, saya mah belum soleha, masih banyak kesalahan. Kamu aja nggak tahu, Allah yang tahu. Coba Ibu kalau begitu, yang nunjuk-nunjuk kita pasti malu. Nanti dia mikir, apalagi gue ya. Gitu. Pas udah pulang ke rumah, apalagi aku. Dia yang sesoleh itu aja ngaku. Kan kadang-kadang ada ya Bu ya, orang yang jahat itu, orang yang hatinya kotor suka nunjuk-nunjuk orang salah. Nah, kalau ditunjuk-tunjuk orang salah, Ibu sekarang gak usah marah. Ya emang siapa sih saya? Allah tahu keburukan, kekotoran hati saya. Iya emang saya mah banyak dosa Bu, gitu. Dia bingung nanti pas pulang ke rumah. Dia nggak marah ya? Ngaji di mana ya? Oh di Anubala. Oh pantes. Iya, orang Anubala nggak boleh baperan ya. Iya, kalau suaminya bilang mama ini aja nggak tahu, jawab aja. Emang mama tuh banyaknya yang nggak tahu ayah daripada yang tahu. Gitu Bu. Jadi nggak marah lagi sama suami. Iya, yang maha tahu mah Allah ya, gitu. Atau papa gitu, atau abang gitu. Iya, sebelumnya apa? Dibilang nggak tahu. Apaan? Apalagi kamu harus sambil menunjuk. Apalagi kamu sekarang mah enggak. Ya Allah, menyadari diri ini tidak pinter. Tuh orang yang dapat tajallinya Allah nanti itu sifatnya akan seperti itu ya Bu ya. Merasa kotor, merasa belum bisa apa-apa ya, jadi orangnya tawadu gitu. Dan dia kalau berbicara akan berhati-hati. Dan orang yang memiliki sifat al-ali, dia akan pilih-pilih mana sesuatu yang berharga di mata Allah, mana yang enggak. Mana yang mau dilakukan yang nilainya mulia, mana yang enggak. Gitu Ibu ya, udah saya bahas minggu kemarin. Ini saya cuma mengulang sedikit ya. Kita lanjut ya, hari ini Al-Kabir. Al-Kabir itu apa kata Imam Al-Ghazali? Al-Kabir huwa dzul kibriya. Al-Kabir itu Allah yang maha besar, yang memiliki kebesaran. Yang memiliki kebesaran itu artinya yang memiliki keagungan, kesombongan. Wajar enggak Bu kalau Allah itu sombong? Wajar. Kenapa? Karena maha tahu segalanya, maha baik, maha kuasa. Jadi kalau ada orang sombong, kenapa tidak boleh? Yang boleh sombong karena manusia itu lemah, manusia itu bodoh. Kata Allah, innahu kana zaluman bodoh. Jadi kalau ada orang sombong tuh nggak pantas. Kata Allah Bu yang bilang. Jadi kalau di sini ada yang sombong terus tersinggung dengan saya, bukan kata saya, kata Allah. Saya mah orang bodoh Bu. Saya penuh kelemahan.
banyak ketidakmengertiannya, kecuali apa yang saya ucapkan ini adalah apa yang diajarkan oleh Allah. Kan suka begini, yang hak datangnya dari, yang batil datangnya dari saya. Artinya kita ini bodoh, Bu. Nggak banyak mengerti, nggak banyak paham. Maka kalau kita mengerti ini, insya Allah jadi orang tawadhu. Dapat semayamnya Allah, namanya Al-Ali yang kemarin. Merasa bodoh, Bu. Kalau orang merasa bodoh pasti akan belajar. Kenapa orang nggak mau belajar? Karena merasa pinter. Dan merasa pinter itu adalah sifat Allah. Kita boleh memiliki sifat Allah yang 99. 99 atau 100, Bu? 100 semuanya. Ya, digenapin 100 dengan nama Allah. Kata Allah, silahkan kalian memiliki namaku semuanya, kecuali satu yang tidak boleh diambil nama Allah. Yang hari ini akan kita bahas Al-Mutakabir yang gak boleh kalian ambil dari namaku, yaitu yang maha sombong, yang maha besar. Kalau Al-Kabir boleh, Bu, yang besar. Ada kan orang-orang besar punya jabatan besar, punya harta banyak besar, punya rumah besar, punya badan besar. Boleh, Bu. Yang gak boleh adalah merasa besar. Itu Al-Mutakabir. Boleh Ibu punya sifat Al-Azim, boleh. Punya sifat Al-Ali, boleh. Punya sifat Rahman Rahim, harus malah. Al-Ali, Al-Azim, Al-Hafiz, Al-Adil. Pokoknya semua sifat-sifat Allah. Yang tidak boleh cuma satu, Al-Mutakabir. Maksud di sini Al-Kabir ini huwadzul kibriya, yang memiliki sifat-sifat keagungan, kesombongan. Wal kibriya wa ibaratun an kamaliz zati. Dan sifat kesombongan, kebesaran Allah ini adalah sifat kesempurnaan zatnya, kata Allah. Kata Imam Al-Ghazali, zatnya ini yang sempurna. Wa inni bi kamaliz zati kamalil wujud. Jadi adanya Allah ini, dengan adanya yang ada semua ini menunjukkan kesempurnaan adanya Allah. Adanya alam raya itu adanya langit, adanya bumi, adanya diri kita. Itu adanya menunjukkan kesempurnaan wujudnya Allah. Saya belajar ini pernah waktu kelas 1 SMP. Saya nggak ngerti, Bu. Nggak ngerti sama sekali. Adanya Allah, adanya ini. Ini apa yang diajarkan guru saya kok nggak ngerti. Tapi karena emang kita harus dengerin, ya didengerin aja. Ketika saya belajar sama Al-Asmaul Husna ini baru ketemu. Ternyata ini yang Allah ingin hadirkan kepada saya belajar dari kecil. Karena saya harus mengajarkan kepada ibu-ibu, harus mengajarkan kepada orang lain. Harus mengertinya dari kecil. Dasar-dasarnya dari kecil. Adanya Allah, adanya alam semesta. Jadi kalau anak-anak nanya ke saya, Mama, adanya Allah itu buktinya apa? Saya kan udah belajar di waktu SMP tuh. Terus belajar ini juga. Lihat deh langit. Itu langit ada tangga, ada penyanggahnya enggak? Di seluruh dunia ini ada enggak satu ciptaan yang tidak ada tiangnya, yang bisa berdiri dengan kokoh? Enggak ada. Hanya langit yang Allah langsung hamparkan, diperlihatkan kepada kita kekuasaannya, bahwa aku ini ada di dunia ini, kata Allah. Ini Imam Al-Ghazali menunjukkan seperti itu. Waluluji roji ila syai'in. Jadi sempurna wujudnya Allah diperlihatkan beberapa sisi gitu. Pertama, diperlihatkan kesempurnaannya Allah adalah Allah itu sudah ada dari sebelumnya, dan Allah tidak ada akhirnya. Namanya sifat apa yang Allah ada sebelum alam raya ini ada. Wujud. Kita kan harus hafal sifat Allah yang 20 ya. Sifat apa namanya? Kitab yang sifat 20 yang wajib yang harus kita hafal. Jadi Ibu, selama ini kita cuma bisa Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi
qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudral iradat. Lanjut ya Bu ya nanti ya. Artinya itu baru pintu hafalannya doang. Kita harus ngerti wujud Allah itu apa artinya. Artinya sebelum Allah menciptakan kita, sebelum Allah menciptakan surga dan neraka, sebelum Allah ciptakan yang lain, Allah sudah ada. Itu namanya Allah itu sudah ada sebelum ciptaannya ada. Dan ketika ciptaannya tidak ada, hancur semua, Allah baqo. Baqo itu artinya abadi atau kekal. Nih Bu, berarti Ibu udah ngerti nih dua nama sifat Allah yang wajib diketahui, yang 20 sifat ya. Nah, dari sini, dari Al-Kabir. Jadi, kemudian fakul wujudi maktun bi ada min sabiqin aulahikin fahuwa naqis. Semua yang ada wujud Allah, selain Allah itu tidak sempurna, termasuk surga dan termasuk neraka. Tidak sempurna di hadapan Allah, termasuk para malaikatnya, termasuk apalagi kita orang-orang biasa. Apalagi kita, surga yang kita ingin-inginkan berarti sesuatu yang lebih hebat kan? Seakan-akan lebih hebat daripada kita. Itu di hadapan Allah tidak sempurna Bu. Apalagi kita. Kita lihat langit, hebatan langit apa hebatan kita? Hebat langit dari wujudnya. Tapi dari penampungan kepada Allah hebatan siapa? Manusia. Kita udah belajar tasawuf kemarin di Selasa Rebo. Siapa yang bisa menampung Allah Ta'ala? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kata Allah di dalam hadis Rasulullah, tidak mampu menampung sifat-sifat semua yang Allah karuniai miliki. Hanya manusia yang mampu menampung itu semua, yang bisa mengerti dan bisa memahami. Langit dan bumi padahal penciptaannya lebih besar, lebih hebat kelihatan dari fisiknya. Ternyata fisik tidak menentukan kehebatan seseorang yang kita lihat. Kolbu manusia sebesar apa? Kecil, tapi dia bisa menampung lebih hebat daripada langit dan bumi. Itu kata Rasulullah, hebatnya kolbu manusia itu. Nah ya, jadi setiap sesuatu yang bukan selain Allah itu tidak sempurna. Termasuk walidzalika yuqalu lil insan. Begitu juga dengan manusia. Maka idza talat muddatu wujudihi, ada orang yang dipanjangkan umurnya, maka dia suka disebut kabir. Ada orang usianya sudah sekian tahun gitu Bu, 70, 80 tahun, berarti dia namanya kabir. Jadi kenapa disebut kabir? Karena dia lebih panjang, lebih banyak pengalaman hidupnya dan sebagainya. Biasa disebut kabir kata Imam Al-Ghazali. Kemudian apa bedanya dengan azim? Nah, di sini. Kabir itu kan maha besar ya Bu ya. Azim juga maha. Nah, kalau azim itu maha besar karena kemuliaannya. Dengan kemuliaannya Allah kan, orang tuh kalau orang punya jabatan ya Bu ya, tidak bisa dijangkau jabatannya Allah, kemuliaannya Allah. Tapi kalau Al-Kabir, yaitu besar wujudnya yang sempurna. Bukan wujud Allah itu lebih besar dari langit dan bumi bentuknya, bukan wujud jisimnya, bukan ya Bu ya. Kita membayangkan Allah itu berarti karena dia punya langit dan bumi seperti robot, langit dan bumi itu di bawah tangannya. Kalau lihat film-film begitu, bukan seperti itu. Jangan menjisimkan Allah. Kita harus punya tauhid yang bersih Bu kepada Allah. Di sini Allah itu besar wujudnya, maksudnya wujud bukan seperti jisim kita, atau dia lebih besar daripada langit atau lebih besar daripada bumi, karena Allah tidak berjisim. Jisim tahu? Seperti jasad, kelihatan gitu besar, tidak. Karena setiap yang diciptakan Allah itu pasti berbeda dengan Allah, begitu. Bisa dipahami ya Bu ya? Nah itu bedanya Al-Kabir dengan Al-Azim. Dan tidak ada
Artinya dengan wujudnya yang sangat luar biasa hebatnya, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir Allah itu. Seperti itu. Di dalam Al-Qur'an itu Bu, di dalam Quran dalam surat Luqman dikatakan ayat 30 ya Bu ya. Wa innallaha huwal aliyyul kabir. Kalimat kabir di dalam Al-Qur'an memang tidak banyak Bu. Sesungguhnya Allah itu yang maha tinggi dan yang maha besar. Dalam Al-Qur'an nanti alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al ada juga ya Bu ya. Kemudian di sini dikatakan juga orang-orang yang percaya dengan sifat Allah Al-Kabir, orang yang mendapatkan nurul kabir, berarti nih Bu, kalau kita pengen dapat nurul Allah itu gimana tadi? Nanti akan Allah semayamkan sifat-sifat Allah ke dalam hati kita ya. Nah ini, pertama orang yang percaya dulu Bu, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan. Yang menganggap orang yang mempercayai sifat Allah Al-Kabir, dia akan menganggap kecil selain Allah. Yang maha besar hanya, maka orang yang mendapatkan nurul kabir ini biasanya dia tidak suka menjilat ke atas. Kenapa? Karena bagi dia yang paling besar itu adalah Allah. Kenapa harus menjilat ke atas? Gak percaya diri. Karena kalau menjilat dia mendapatkan sesuatu, akan dimuliakan oleh seseorang itu. Tapi kalau orang yang punya nurul kabir, dia di kantor atau di mana Ibu, dia tidak suka menjilat. Menjilat itu artinya bukan adab ya, beda. Adab dengan menjilat beda Bu. Kalau menjilat Ibu tidak hadir dari hatinya ketika dia memuji seseorang. Dan ketika dia memuji seseorang, mengagungkan seseorang, karena dia menginginkan pengharapan dari orang itu. Ingin dipujikah atau ingin mendapatkan apa gitu. Beda dengan orang yang beradab. Dia mengerti ilmunya dan sebagainya. Ya. Itu orang yang menjilat ya. Maka orang yang kata Imam Al-Ghazali, saya nggak baca semuanya, lama itu kitabnya Bu ya. Jadi orang yang mendapatkan nurul kabir itu dia hanya yang diagungkan ketika melihat sesuatu atau memperlakukan sesuatu yang dia lihat adalah siapa yang menghadirkan keagungan itu kepada orang itu, yaitu Allah. Atau ketika ada suatu masalah, persoalan dalam hidup kita, orang yang mendapatkan nurul kabir tidak akan banyak mengeluh, tidak akan banyak mencaci maki. Contoh, Ibu, kita punya masalah yang luar biasa berat. Orang punya Al-Kabir oleh Allah disemayamkan di dalam dadanya. Kita pun yakin kepada Allah ketika kita sholat. Udah niatkan ya. Kemudian kita takbiratul ihram. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Hutang masih banyak. Suami habis marah-marahin kita. Anak-anak habis ngomelin kita. Udah gitu kerjaan numpuk. Ketika kita Allahu Akbar, enggak ada yang lebih besar daripada Allah. Itu hilang semua Bu. Kalau Al-Kabir ini Allah yang maha besar, makhluk kecil. Seperti lampu 5 watt, Allah itu lampunya 1000 watt. Yang 5 watt akan kelihatan enggak Bu? Enggak. Dia akan tertutup cahayanya oleh 1000 watt. Kalau kita benar-benar mengagungkan Allah. Masalah kita adalah yang 1000 watt seakan-akan enggak ada, yang dimunculkan yang 5 watt. Akhirnya apa yang terjadi? Allah, aduh aku kesel banget. Kenapa segala macam. Padahal mulut mah Allah. Kenapa? Yang di dalam hati yang dibesarkan makhluk, bukan yang dihadirkan kholi.
bukan yang Allahu Akbar tadi, bukan Allah yang lebih besar daripada masalah hidup kita. Bukan. Jadi akibatnya apa? Tidak khusyuk sholat kita. Maka kita penting belajar al-asmaul husna itu begitu, Bu. Ketika kita takbiratul ihram, kita mengerti apa yang kita baca dan apa yang harus ada di dalam kalbu kita ini. Ya Allah, semuanya kecil bagi aku, ya Allah. Jadi tidak ada lagi keresahan, kebimbangan, kegundahan, sakit hati, benci dan sebagainya ketika sholat. Jangan dibawa itu semua, itu kecil kata Allah. Aku yang maha besar. Kalau engkau membesarkan aku, kata Allah Ibu, nanti Allah yang akan mengecilkan masalah kita. Kenapa masalah kita besar terus? Karena kita mengecilkan Allah. Allah itu tergantung persangkaan kita, Bu. Ana inda abdi zanni bi, kata Allah. Aku ini tergantung persangkaan kalian. Kalau kalian kecilkan aku ketika Allahu Akbar, yang diingat di sini, oh hutang lah, belum masak, banyak kerjaan, ini itu, silahkan besarkan, kata Allah. Pusing-pusing tuh. Iya benar Ibu. Pusing sendiri kita, capek sendiri hidup tuh, lelah banget ya hidup. Karena apa? Karena kita tanggung sendiri itu hidup. Kata Allah, kalau engkau membesarkan aku akan mengecilkan makhluk yang ada di dalam hatimu. Hanya aku. Tapi ya kita harus berusaha. Cuma bagaimana caranya? Kalau orang nggak ngerti ilmunya nggak bisa juga. Karena ilmu itulah yang menuntun kita untuk sampai kepada kepemahaman itu, kepada Allah, makrifat kepada Allah. Bisa dipahami, Bu? Jadi nanti kalau sholat siapa yang diingat? Yang Maha Al-Kabir. Kalau ibu sudah mengingat Allah, berusaha ya, walaupun tidak sepenuhnya, tapi sudah berusaha. Ya Allah, itu masalah kecil, ada masalah, ada yang fitnah, ada yang ini, ada yang itu, ada yang marahin, ada yang nyebelin, segala macam kecil ya Allah di hadapan Engkau. Gitu kan Bu, dalam hati, kecil ya Allah di hadapanmu. Saya mau nanti presentasi, saya mau nanti maju ke depan. Ketika habis sholat, ketika pas Allahu Akbar, ya Allah, kecil itu di matamu ya Allah. Ketika aku nanti maju ke depan, Engkau yang akan membesarkan itu. Engkau yang akan membesarkannya. Santai jadinya. Walaupun dari pagi, dari semalam, bikin ini, bikin itu. Engkau yang maha besar. Yakin aja Bu. Terus jalan. Berusaha. Dan hasil ke Allah, bukan. Saya kan udah belajar. Saya kan udah berusaha ini. Saya kan insya Allah nanti hasilnya. Gak usah. Itu Allah.